Ya, siapa dari Anda di sini yang menahan diri untuk tidak bepergian terkhusus menggunakan pesawat di masa PPKM ini? Apalagi memutuskan untuk tidak naik pesawat begitu ya, dikarenakan sejumlah peraturan yang dinyatakan ataupun banyak yang dikeluhkan, ribet begitu, dan juga diperlukan tes swab PCR yang relatif mahal sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Bila Anda orangnya, patutnya Anda perlu berbahagia karena pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran syarat terkhusus untuk transportasi udara di masa perpanjangan PPKM level 3 ini bagi wilayah Jawa dan juga Bali. Seperti apa? Mari kita ulas bersama di pagi ini dalam dosis kedua rampung naik pesawat tanpa PCR. Nah, di sini memang betul sekali di masa PPM kali ini kita ketahui bersama memang pemerintah menggunakan level begitu ya untuk mengukur tingkat penyebaran virus dan juga langkah kebijakannya pun mengikuti ataupun menyesuaikan tingkat dari pelevelan di masing-masing wilayah di Indonesia. Dan juga kalau kita melihat untuk Pulau Jawa Bali kini PPKM level 3 pun kembali diperpanjang oleh pemerintah di mana sejumlah kelonggaran pembatasan dan juga syarat perjalanan pun diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah syarat perjalanan menggunakan transportasi udara ya di pesawat yang ikut dilonggarkan begitu oleh pemerintah. Dan juga berbicara terkait kelonggaran syarat perjalanan transportasi udara, ternyata pemerintah saat ini menarik kebijakan begitu untuk memberikan kelonggaran syarat bagi masyarakat yang telah menyelesaikan dosis kedua ataupun vaksin kedua mereka secara penuh atau dosis kedua. Dan juga mengutip dari informasi yang tertuang dari instruksi Mendagri Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021 menjelaskan bahwa bagi Anda yang telah disuntik vaksin hingga dosis kedua, kini tak perlu lagi menggunakan tes swab PCR untuk ataupun sebelum Anda ataupun menjadi sebagai syarat perjalanan Anda untuk menggunakan pesawat udara, dan juga melainkan cukup melakukan tes antigen saja pada H-1 sebelum perjalanan dilakukan. Tapi bagi Anda yang program vaksinasinya baru sampai dosis pertama, Anda diharap ataupun dianjurkan masih memerlukan tes swab PCR dalam kurun waktu H-2 saat hendak melakukan perjalanan udara. Dan juga perlu digarisbawahi pula aturan ini juga hanya berlaku untuk penerbangan di wilayah ataupun kategori level 2 hingga 3 di Jawa dan juga Bali. Di sini memang sebelum ataupun ada baiknya begitu Anda sebelum melakukan ataupun merencanakan penerbangan Anda, ada baiknya pula Anda mengecek terlebih dahulu kota tujuan dari destinasi Anda masuk dalam kategori level berapa. Karena kalau kita lihat juga memang hal ini dikarenakan kategori level PPKM di suatu wilayah pun berbeda-beda begitu ya, karena memang penyebarannya juga berbeda-beda dan juga kebijakannya pun mengikuti level yang ada di daerah tersebut. Lalu apabila ada yang bertanya begitu bagaimana dengan moda transportasi lainnya, apakah ada kelonggaran juga seperti pesawat udara di masa PPKM level 3 ini ataupun terkhusus untuk wilayah Jawa dan juga Bali? Jawabannya adalah moda transportasi lain juga mendapat kelonggaran dari pemerintah, di mana di sini memang di mana pengguna moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan juga kapal laut cukup menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama saja. Dan tentunya untuk mengukur tingkat penyebaran juga dianjurkan untuk menunjukkan hasil tes negatif antigen minimal H-1 sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, pemerintah juga menjelaskan begitu bahwa aturan ini tidak berlaku bagi transportasi dalam wilayah aglomerasi, misal contoh untuk wilayah Jabodetabek, dan juga bagi sopir kendaraan logistik. Lalu juga memang transportasi barang lainnya diharap juga memang dikecualikan begitu ya dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Dan juga karena ribetnya syarat perjalanan pada sebelumnya di masa PPKM ini, sejumlah masyarakat juga sempat protes atas aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kira-kira apa saja sih protes yang disuarakan oleh sebagian masyarakat yang tentunya hendak melakukan perjalanan ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang bila membahas terkait aturan PPKM pada sebelumnya yang cenderung lebih ketat atau belum mendapat kelonggaran, pastinya sebagian dari Anda ada yang kesel begitu ya, terlebih tidak sedikit pula masyarakat terkhusus yang hendak melakukan ataupun melakukan perjalanan menggunakan pesawat diharuskan untuk melakukan tes swab PCR yang memang harganya begitu relatif lebih mahal ketimbang tes antigen. Nah, ini bahkan walau kini harga PCR juga telah diturunkan oleh pemerintah, masih banyak pula masyarakat yang menganggap harga PCR
masih belum terjangkau ataupun masih mahal. Nah, ini memang di kisaran 495.000 begitu ya. Bahkan Serikat Bersama Karyawan PT Garuda Indonesia juga ikut mempertanyakan aturan perihal diwajibkannya penumpang pesawat membawa surat tes negatif PCR sebelum terbang. Menurutnya harga tes swab PCR yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan para penumpang nih ataupun para penumpang pesawat. Terlebih ada beberapa rute penerbangan yang ternyata harga tiket pesawatnya lebih murah ketimbang harga tes PCR-nya atau tes swab PCR. Dan juga hal ini juga membuat jumlah penumpang pesawat udara juga terus mengalami penurunan. Dan selain itu pihaknya juga mengatakan kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat adalah aturan yang diskriminatif ataupun penumpang pesawat udara merasa terdiskriminasi. Di sini juga karena pasalnya penumpang moda transportasi lainnya pada aturan sebelumnya diperbolehkan begitu ya hanya membawa tes antigen saja bukan tes swab PCR. Nah, kalau Anda sendiri begitu ataupun saya bertanya pada Anda termasuk tim yang mana nih? Termasuk yang suka dengan kebijakan tes swab PCR sebelum terbang atau antigen aja yang harganya dikatakan jauh lebih murah begitu. Tapi yang pasti atas adanya aturan pasti juga ada maksud dan juga tujuan. Di mana baik kita maupun pemerintah pasti mengharapkan perjalanan yang aman dan juga tidak beresiko tinggi dalam penyebaran COVID-19 di tanah air pastinya. Dan juga di slide selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat berapa sih tarif tes COVID-19 begitu di negara lain. Apakah memang lebih murah ketimbang di Indonesia? Harganya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang yang pertama ada Australia. Di sini di Australia yang ternyata untuk melakukan tes COVID-19 untuk warganya tidak dikenakan biaya sama sekali ataupun gratis. Nah, ini memang tidak disebutkan sih. Ini tes COVID-19-nya apakah swab PCR ataupun antigen. Tapi masyarakat Australia hanya perlu membawa kartu identitas saja untuk mendapatkan layanan tes COVID-19 di negara tersebut. Lalu juga ada negara selanjutnya, begitupun dengan New Zealand yang ternyata untuk warga yang hendak tes COVID-19 ini juga tidak dikenakan biaya sama sekali ataupun gratis, sama seperti Australia di sini. Dan juga bahkan pemerintah New Zealand akan marah betul begitu jika ada vaskes ataupun klinik-klinik kesehatan yang meminta bayaran apabila ada warga yang hendak melakukan tes COVID-19 tapi dikenakan biaya. Lalu juga ada negara India, di sini di India juga yang ternyata tarif tes COVID-19-nya juga lebih murah ketimbang di Indonesia, di mana pemerintah India menetapkan harga PCR sebesar Rp500 ataupun bila dirupiahkan di kisaran Rp96.000 saja untuk tes swab PCR di India. Nah, ini kalau di Indonesia sih harga segini nih cuma dapat tes antigen begitu ya, bukan PCR. Tapi tentu kita pun ataupun kita semua pun berharap begitu yang terbaik atas kondisi ini. Dan juga yang pasti juga sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan ataupun saling salah-salahan. Tapi dianjurkan untuk kritik yang membangun agar bangsa kita lekas pulih dari wabah COVID-19 yang ternyata masih betah hinggap di bumi pertiwi.